Waldi Adiat seorang polisi, pangkatnya Bribda atau Brigadir Polisi 2 dan merupakan anggota Propam atau Profesi dan Pengamanan di Polres Tebo, Jambi. Teman wanitanya banyak, mungkin karena dia pintar bicara, mungkin juga karena seragam coklatnya. Salah satu wanita yang suka dan cinta pada Waldi adalah Sevia. Mereka berkenalan Mei 2024 lewat Instagram. Waldi yang terlebih dulu menyapa Sevia sehingga kemudian komunikasi berlanjut lewat WA dan pada Juni 2024 mereka resmi berpacaran. Sevia pacar idaman. Dia sangat mendedikasikan waktu dan tenaganya pada Bribda Waldi. Saban hari dia mengantarkan makanan untuk Waldi, juga mencuci seragam dinas kekasihnya itu. Sevia meminjamkan sepeda motornya agar sehari-hari Bribda Waldi punya kendaraan untuk warawiri. Kalau jalan-jalan dan makan, Sevia yang membayar karena keuangan Waldi cekak melulu. Pada Kamis sore 30 Oktober 2025, Sevia dan Waldi jalan-jalan, berboncengan dengan sepeda motor. Waldi yang mengajak makan di rumah makan tempoyak ikan baung di tebing tinggi Tebo. Menjelang pukul 6 sore, mereka tiba di tujuan, langsung memesan makanan dan mengobrol. Usai makan, Waldi mengantar Sevia ke rumahnya. Di sana, Waldi minta obat demam karena merasa tidak enak badan. Kemudian dia pamit pulang kembali ke kontrakannya. Tak lama kemudian, Bribda Waldi mengirim pesan WA kepada Sevia dan mengatakan badannya lemas setelah minum obat. "Kau istirahat aja, jangan keluyuran," balas Sevia. Namun pesan itu tidak dijawab Waldi. Sevia berpikir mungkin Waldi sudah tidur setelah minum obat demam. Sevia tidak tahu pacarnya itu berbohong. Waldi tidak demam, juga tidak tidur. Dia hanya pura-pura agar Sevia mengira dia beristirahat tidur di kontrakannya. Padahal sesungguhnya Waldi pergi dengan bersepeda motor menemui ibu dosen Erni Yuniati di Kabupaten Bungo. Setiba di Bungo pukul 9:30 malam, Waldi menitipkan sepeda motor kepada teman perempuannya Iliani yang kemudian mengantarnya ke rumah sakit Jabal Rahmah. Tak lama kemudian, ibu dosen datang menjemput dengan mobil pribadi Honda Jazz putih. Saat itu sudah pukul 11 malam. Bribda Waldi mengambil alih kemudi. Kemudian keduanya berjalan berputar-putar dengan mobil di kota Bungo. Mereka berhenti membeli 2 bungkus nasi uduk, lalu pulang ke rumah Bu dosen di perumahan Al-Kautsar di Kabupaten Bungo, Jambi. Bu dosen masuk terlebih dulu ke dalam rumahnya, disusul Bribda Waldi yang mengenakan masker agar tidak dikenali tetangga. Hajah Erni Yuniati, dosen di Institut Administrasi dan Kesehatan Seti Setio Muara Bungo, Jambi. Jabatannya Ketua Program Studi S1 Keperawatan. Dia memiliki 3 gelar, yakni gelar profesi nurse dan gelar akademis S1 dan S2 di bidang keperawatan. Usianya 37 tahun, status single, hidupnya mapan, sudah punya rumah, tabungan, juga punya sepeda motor dan mobil. Di tempat kerja, Bu dosen Erni dikenal dekat dengan rekan-rekannya sesama dosen. Dia sosok baik, rajin, dan dikenal tepat waktu, sehingga ketika pada Jumat 31 Oktober 2025 dia tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, rekan-rekannya heran. Dewi, salah seorang rekan, mencoba menghubungi dan mengirim pesan WA. Kamu sakit? Apa kakak datang ke sana?" Pesan itu kemudian dibalas Erni. "Lemes biasa kak." Dewi menjawab, "Lemes gimana mencret. Angkat telepon kakak." Dewi yang ingin bicara langsung berulang kali mencoba menelpon dan melakukan video call tapi tidak diangkat. Erni hanya membalas lewat pesan WA. Dewi kemudian mengirim pesan lagi. "Kakak ke rumahmu ya?" Erni menjawab, "Aku nggak di rumah kak." "Erni sedang berobat ya?" tanya Dewi lagi. "Iya kak," jawab Erni. "Iyalah semoga cepat sembuh ya," kata Dewi. Esoknya Sabtu 1 November, Dewi kembali berkali-kali mencoba menghubungi Erni, tapi HP Erni tidak aktif. Dewi yang penasaran dan cemas minta bantuan adiknya, seorang anggota polisi, untuk melacak keberadaan sinyal HP Erni. Nomor HP Erni terdeteksi terakhir aktif di daerah Babeko, Kabupaten Bungo. Dewi bertanya-tanya, ngapain Erni di Babeko? Dia kan gak punya keluarga atau kerabat di sana. Akhirnya sekitar pukul 9 pagi, Dewi bersama rekan lainnya memutuskan mendatangi rumah Erni di perumahan Al-Kautsar. Mobil Honda Jazz milik Erni tidak ada di parkiran. Pintu teralis terbuka, sedangkan pintu depan rumah terkunci. Seluruh lampu menyala. Dewi bertanya pada tetangga dan memperoleh informasi hari Jumat mobil Erni masih ada. Dewi dan rekan kemudian menghubungi Anis, adik Erni, dan menanyakan apa Erni pulang ke rumah orang tua di Kuamang Kuning. Tapi Anis bilang tidak.
Dewi berpikir-pikir. Dia ingat pada Bribda Waldi, pacar Ernie yang merupakan anggota Polres Tebo. Dia ingin menghubungi pria itu untuk menanyakan keberadaan Ernie, tapi tak seorang pun tahu nomor HP pria itu. Dewi pun minta bantuan rekannya Hani. Kebetulan Hani punya teman anggota polisi yang kenal dengan Waldi, dan akhirnya didapatlah nomor HP Waldi. Demikianlah Dewi langsung menghubungi Bribda Waldi dan menanyakan keberadaan Ernie. Tapi Waldi bilang mereka sudah putus dan dia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Ernie. Dewi dan rekan benar-benar gusar. Mereka kembali ke kantor dan melaporkan hal itu kepada rekan-rekan sesama dosen lainnya. Pukul 12.45 siang, Dewi bersama rombongan dari kantor kembali mendatangi rumah Ernie. Mereka mendapat informasi lainnya, pada Jumat malam ada tetangga melihat seorang pria bermasker datang ke rumah Ernie lalu membawa pergi mobil Honda Jazz milik Ernie. Tapi si tetangga tidak mengenal pria itu dan mengira mungkin pria itu saudara Ernie. Dewi segera melaporkan hal itu kepada ketua pemuda setempat dan minta bantuan bersama-sama mengecek rumah Ernie. Mereka mendobrak masuk dan betapa terguncang mereka saat di dalam rumah menemukan Ernie terkapar di atas kasur, tidak bergerak dengan tubuh ditutupi kain sarung dan kepala ditutupi bantal. Hal itu dilaporkan kepada pihak kepolisian yang segera datang dan mengamankan TKP. Ernie telah meninggal, diduga dibunuh. Barang-barang berharga miliknya hilang termasuk Honda Jazz, sepeda motor, HP, dan sejumlah perhiasan. Apakah Ernie dirampok? Siapa pria misterius bermasker yang terakhir dilihat tetangga datang malam-malam ke rumah Ernie lalu membawa pergi mobilnya? Semua informasi itu dicatat polisi, termasuk nama Bribda Waldi yang selama ini diketahui dekat dengan Ernie. Demikianlah polisi mendatangi Bribda Waldi dan menanyainya tentang kematian Ernie. Waldi kaget dan mengatakan dia tidak tahu menahu tentang tewasnya Ernie. Ketika polisi menanyai alibi Bribda Waldi saat kejadian, Waldi mengatakan malam itu dia nongkrong dengan teman-temannya di Tebo dan setelah itu pulang ke kosannya. Namun ketika polisi menanyai teman-teman Waldi, mereka bilang malam itu Waldi tidak ikut nongkrong. Polisi curiga, mengapa Waldi berbohong? Polisi terus mengumpulkan bukti lagi. Mereka melacak sinyal HP Bribda Waldi dan diperoleh data pada Kamis 30 Oktober 2025 sekitar pukul 11 malam hingga esoknya Jumat, dia berada di rumah Bu dosen Ernie. Kemudian pagi hari HP-nya terdeteksi aktif di daerah Babeko. Setelah itu dia pulang ke kosannya, lalu pergi ke kantor di Polres Tebo. Pukul 11.30 siang HP-nya terdeteksi lagi di rumah Ernie. Kemudian sorenya HP terdeteksi berada di counter Briling di Rimbo Bujang. Tentu counter tersebut memiliki CCTV. Polisi pun mengecek rekaman CCTV di counter Briling yang menunjukkan seorang pria datang ke counter dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna putih milik Bu dosen Ernie. Pria itu memakai wig, kacamata hitam, dan masker serta melakukan transfer uang sekitar 3 juta rupiah. Ketika kemudian polisi menunjukkan rekaman CCTV itu kepada Waldi, dia membantah dan mengatakan pria yang mengenakan wig dan bermasker itu bukan dirinya. Sebenarnya saat itu saya berada di rumah pacar saya, Sevia. Saya menginap di sana, jawab Waldi. Saat polisi menanyai Sevia, wanita itu awalnya membenarkan pernyataan Waldi. Tapi setelah ditanyai lebih lanjut, Sevia mengaku disuruh Waldi mengarang alibi palsu. Fakta sebenarnya adalah Waldi tidak menginap di rumah Sevia. Karena bukti-bukti dirasa cukup, pada Minggu 2 November 2025 pukul 5 pagi, polisi meringkus Bribda Waldi di kontrakannya di Pal 3 Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Sekitar 50 meter dari kontrakan Waldi, polisi berhasil menyita mobil Honda Jazz warna putih milik Ernie. Di dalam mobil ditemukan antara lain BPKB mobil, BPKB sepeda motor, uang tunai, sejumlah perhiasan, HP, wig yang dipakai Waldi saat menyamar, serta gagang sapu yang digunakannya untuk membunuh Ernie. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Muara Bungo, Jambi, Bribda Waldi membeberkan latar belakang hubungannya dengan Bu dosen Ernie. Mereka berkenalan lewat Instagram sejak Desember 2024. Waldi yang pertama memfollow Ernie. Keduanya semakin dekat dan sering chatting di awal 2025, meskipun saat itu Waldi sudah punya pacar Sevia. Waldi tinggal di Kabupaten Tebo, sedangkan Ernie di Kabupaten Bungo. Waldi yang berusia 22, lebih muda 15 tahun dari Ernie yang berusia 37. Pada Februari 2025, Waldi datang ke Bungo dan mengajak Ernie dinner. Itu merupakan pertemuan langsung mereka pertama kali.
Setelah itu keduanya rutin bertemu 2 hingga 3 kali sebulan hingga Juli 2025 dan selalu Waldi yang datang mengunjungi Bu dosen. Lalu apa status hubungan mereka? Menurut Bribda Waldi, status mereka adalah HTS atau hubungan tanpa status, seperti orang pacaran dan saling memanggil dengan sebutan sayang. Waldi mengaku hubungan mereka sudah sangat intim, seperti suami istri yang selalu dilakukan di rumah Bu dosen. Namun hubungan itu memburuk dan di bulan Agustus 2025, Waldi memblokir nomor HP Ernie karena Ernie semakin agresif, sedangkan Waldi takut ketahuan pacarnya Sevia. Namun pada Oktober 2025, Waldi membuka blokir nomor HP Ernie. Alasannya, Waldi khawatir Sevia curiga melihat daftar nomor yang diblokir di WA dan akan menanyakan nomor siapa yang diblokir itu. Setelah blokir dibuka, Ernie mengomentari unggahan foto Waldi bersama Sevia di status WA dengan mencaci Waldi. Sejak saat itu menurut Waldi, setiap hari Ernie menerornya lewat WA seperti menelpon atau melakukan video call tiba-tiba sehingga Waldi merasa terganggu dan semakin takut ketahuan Sevia. Pada 21 dan 22 Oktober 2025, terjadi pertengkaran antara Waldi dan Ernie karena menurut Waldi, Ernie menghina dirinya dan Sevia. Akibatnya Waldi sakit hati. Dia ingin menemui langsung Ernie untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah itu baik-baik, tapi dia tidak berniat membunuhnya. Demikianlah pada Kamis malam 30 Oktober 2025, Waldi berpura-pura sakit dan mengatakan pada Sevia dia istirahat di kontrakannya, padahal dia pergi menemui Ernie. Sebelumnya Waldi sudah janjian untuk menitipkan sepeda motor kepada teman perempuannya Ilyani, dan barulah kemudian Waldi minta dijemput Ernie. Singkat cerita, keduanya ke rumah Ernie, makan dan mengobrol. Saat itu Waldi minta agar Ernie jangan menghubunginya lagi. Jangan ganggu aku lagi, aku sudah ada cewek. Ernie menjawab, ya kenapa? Aku kan suka kau. Sampai aku dapat cowok baru yang sreg di hati, barulah aku ndak ganggu kau lagi. Lagian cewek kau jelek, ndak bisa dandan. Ajarinlah supaya bisa bergaya. Waldi kesal. Sudahlah, jangan rendahin orang. Aku kan ndak ada rendahin kau. Aku juga ndak mau sama kau karena umur kita jauh. Mereka diam sejenak. Lalu menurut Waldi, Ernie tiba-tiba memeluknya. Keduanya pun bercumbu dan melakukan hubungan intim. Setelah itu, Waldi tertidur. Pukul 2 dini hari sudah memasuki Jumat 31 Oktober, Waldi terbangun dan melihat Ernie sedang main HP sambil nonton TV. Kembali Waldi mengatakan, aku serius, kau jangan lagi ganggu aku karena aku udah punya cewek. Tapi menurut Waldi, Ernie tetap ngotot akan terus mengejar Waldi sampai Ernie mendapatkan laki-laki lain yang cocok di hati. Suka-suka akulah, aku suka dengan kau, tapi kau kayak gini dengan aku. Sedangkan cewek kau beda nian, jauh banget, gak bisa bergaya. Harusnya kau ajari supaya bisa bergaya. Tapi cocoklah dengan kau sama-sama jauh banget. Kau memang playboy, punya pacar banyak. Mendengar dirinya dan pacarnya direndahkan, emosi Waldi terbakar. Dia piting leher Ernie. Wanita itu meronta-ronta dan berhasil melepaskan diri. Kau nih nak bunuh aku lapor kau ke polisi. Waldi panik, lalu berdiri. Dia ambil gagang sapu. Ernie yang melihat mengatakan dengan nada keras, "Ngapo kau tuh?" Waldi memperingatkan agar Ernie jangan bicara kencang-kencang agar tidak didengar orang. "Biar aja didengar orang," balas Ernie. Waldi mengamuk. Dia dorong Ernie hingga jatuh ke kasur, lalu menekan leher Ernie dengan gagang sapu hingga Ernie diam tak bergerak lagi. Di persidangan, Waldi mengatakan dia tidak melakukan kekerasan di bagian kepala maupun dada Ernie, meskipun hasil otopsi jelas menunjukkan ada tanda-tanda kekerasan di seluruh kepala dan dada Ernie. Waldi mengaku kaget melihat Ernie tidak bergerak. Saat itu sudah pukul 3 dini hari. Dia bingung, panik, dan hanya duduk terdiam merenung berharap Ernie akan bangun. Hingga pukul 5:30 pagi, Waldi menunggu tapi Ernie tidak bangun juga. Dia lalu pergi meninggalkan rumah Ernie dengan mengendarai mobil milik Ernie. Saat melewati rumah tetangga, dia membunyikan klakson mobil untuk menyapa tetangga, lantas kembali ke kontrakannya di Kabupaten Tebo. Dia parkir mobil sekitar 50 meter dari kontrakan, kemudian masuk ke kontrakan, bersiap-siap dan mengenakan baju dinas. Selanjutnya, Waldi berangkat menuju Polres Tebo dengan membonceng sepeda motor rekannya sesama polisi, lalu mengikuti apel pagi seolah tak terjadi apa-apa. Pukul 10 pagi, dia cabut kembali ke kontrakannya dengan menumpang ojol, lantas mengganti baju dinas dan beristirahat.
Pukul 12 siang dengan mobil Honda Jazz milik Ernie, Waldi berangkat menuju rumah Ernie dengan mengenakan masker dan wig agar tidak dikenali orang. Dia masuk ke dalam rumah dan melihat tubuh Ernie tetap tidak bergerak dan sudah pucat. Waldi menutup tubuh dengan kain sarung dan menutup wajah Ernie dengan bantal. Setelah itu dia ambil barang-barang berharga milik Ernie, termasuk perhiasan yang dikenakan Ernie, dompet kecil berisi perhiasan, HP, PPKB, STNK, serta uang tunai lebih kurang 4 juta rupiah. Waldi mengatakan dia sengaja mengambil barang-barang berharga milik Ernie untuk membuat seolah-olah Ernie dibunuh karena aksi perampokan. Sekitar pukul 2:30 siang, Waldi meninggalkan rumah Ernie menuju kantor Briling di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, masih dengan mengenakan wig dan masker. Dia transfer 300.000 ke rekannya yang minta pinjaman, juga mentransfer sekitar 3 juta pada temannya untuk membayar utang. Pukul 6.15 sore, Waldi kembali ke rumah Ernie. Dia ambil sepeda motor Ernie dan mengendarainya ke rumah sakit Hanafi Bungo. Sengaja dia parkir motor di sana agar orang mengira sepeda motor Ernie hilang dirampok. Sekitar pukul 7 malam dia kembali ke rumah Ernie dengan ojol, lalu membawa pergi mobil Ernie bersama barang-barang milik Ernie. Di jembatan Tanjung Menanti, Kabupaten Bungo, dia berhenti sebentar membuang spray dan pakaian Ernie ke sungai di bawah jembatan karena dia khawatir sidik jarinya ada di benda-benda itu. Selanjutnya dia menuju kontrakannya di Kabupaten Tebo, memarkir mobil sekitar 50 meter dari kontrakan, lalu membawa masuk barang-barang berharga milik Ernie ke kontrakannya. Esoknya sekitar pukul 11 siang, dia ambil kantong plastik berisi sebagian barang berharga milik Ernie seperti kunci mobil, lalu dengan sepeda motor milik rekannya dia menuju sungai di Jembatan Bungkal, Kabupaten Tebo dan membuangnya ke sungai itu. Bribda Waldi mengaku tidak berniat menjual barang-barang berharga itu, melainkan membuangnya untuk menghilangkan jejak. Sementara beberapa barang berharga lainnya, serta gagang sapu yang dipakainya membunuh Ernie, berada di mobil Honda Jazz milik Ernie, lupa dibuang. Tapi Waldi tidak membuang HP Ernie dan memakainya untuk membalas pesan-pesan dari teman-teman Ernie agar mereka mengira Ernie masih hidup. Demikianlah pengakuan Waldi di persidangan tentang kronologi kejadian. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan. Anis, adik kandung Ernie, bersaksi Ernie pernah bercerita tentang hubungan asmaranya dengan Bribda Waldi. Ernie bilang Waldi sering bersikap kasar dan sering meminjam uang. Waldi juga terjerat pinjaman online serta judi online. Menurut Anis, hingga persidangan berlangsung, sertifikat rumah dan kebun milik orang tua yang disimpan Ernie di rumah tidak ditemukan juga. Rekan-rekan kerja Bu dosen Ernie di kampus turut bersaksi dan mengatakan Ernie pernah bercerita dekat dengan seorang pria muda Waldi yang merupakan anggota Polres Tebo. Menurut Ernie, hubungan itu bermasalah sehingga Waldi kemudian memblokir nomor HP Ernie. 2 minggu sebelum pembunuhan, Ernie tampak galau. Dia curhat pada rekannya, "Aku dihubungi lagi dengan budak itu. Padahal aku mau belajar move on. Tiba-tiba dihubunginya lagi aku." Saat itu Ernie tahu Waldi sudah punya pacar. Meski begitu, Ernie masih menyukai Waldi, walaupun dia juga sedang PDKT dengan cowok lain. Rekannya menasihati, "Sudahlah, cari yang lain aja. Tapi aku masih ada rasa sama dia. Ini aja aku kurang tidur gara-gara chattingan sama dia. Aku mau izin mau pulang, tidur sebentar," kata Ernie. Sevia, pacar Waldi, turut bersaksi di persidangan. Dia tidak tahu selama ini Waldi menjalin hubungan dengan wanita lain, yakni Ernie. Sevia pernah mendapat info dari rekan Waldi bahwa Waldi suka judol dan berutang. Sevia kemudian memarahi Waldi. Menurut Sevia, selama ini Waldi tidak pernah meminjam uang padanya. Jordi, rekan Waldi sesama polisi, bersaksi setelah kejadian pembunuhan Waldi menghubunginya dan meminta nomor rekeningnya untuk melunasi utang. "Berapa sisa utangku?" tanya Waldi. 2.940.000, jawab Jordi. Waldi kemudian mentransfer untuk melunasi utang sekitar 3 jutaan plus bonus untuk Jordi. Menurut Jordi, Waldi pernah melakukan pinjol dengan menggunakan nama Jordi. Jordi mengaku tidak tahu dari mana uang yang dipakai Waldi untuk melunasi utang. Sebelumnya, menurut Jordi, Waldi juga pernah meminjam uang padanya untuk memperbaiki mobil Terios milik Waldi, juga pernah meminjam uang untuk makan. Setahu Jordi, kondisi keuangan Waldi buruk karena Waldi berutang pada bank, sehingga setiap bulan gajinya dipotong untuk membayar cicilan. Selain itu, Waldi juga suka main judol, kadang bersama-sama Jordi dan rekan-rekan lainnya.
Rozak, rekan sesama polisi, juga bersaksi dan mengatakan dirinya dan Waldi sering main judi online dan sering kalah. Sebelumnya, menurut Rozak, Waldi punya mobil, tapi belakangan mobilnya sudah tidak ada lagi dan Waldi kemana-mana mengendarai sepeda motor milik pacarnya Sevia. Di persidangan, meskipun Waldi mengaku dia membunuh Bu dosen Ernie karena Ernie menghina dirinya dan pacarnya Sevia, namun majelis hakim berpandangan semua itu adalah pengakuan sepihak Waldi sebab korban Ernie sudah meninggal dan tidak bisa lagi bicara. Majelis hakim menyatakan Waldi Adiat terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Keadaan yang memberatkan antara lain terdakwa Waldi keji dan tidak berperi kemanusiaan. Terdakwa merupakan anggota Polri dan menyalahgunakan pengetahuan dan kapabilitasnya selaku aparat penegak hukum untuk merencanakan perbuatan, menghilangkan barang bukti serta menyamarkan tindak pidana yang dilakukannya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang di persidangan. Setelah menghilangkan nyawa korban, terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban untuk kepentingan pribadi dan menyamarkan motif sesungguhnya. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan, sedangkan keadaan meringankan tidak ada. Majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Waldi dan memecatnya dari kepolisian. Anis, adik kandung Bu dosen Ernie, mengatakan mereka hanya dua bersaudara. Sejak meninggalnya Ernie, kondisi keluarga jadi hancur. Ibu mereka sakit-sakitan, sedangkan sang ayah yang sebelumnya telah sakit semakin drop hingga lumpuh. Sementara itu Sevia, setelah terbongkar pacar kesayangannya Waldi ternyata pembunuh, langsung memutuskan hubungan dengannya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.